Inter Milan siap mengambil tindakan tegas dalam kebijakan perpanjangan kontrak untuk para pemain mereka. Gazzetta dello Sport mencatat bahwa Owaktri kini memiliki reputasi mengambil sikap kaku dalam negosiasi, di mana pendekatan klub dalam pembicaraan perpanjangan kontrak musim panas ini telah membuktikan hal itu. Salah satu situasi kontrak terbesar di Inter adalah Kapten Lautaro. Nerazzurri telah melakukan pembicaraan dengan agen sang kapten untuk mengikatnya dengan kontrak baru selama berbulan-bulan. Namun pembicaraan tersebut menemui hambatan berupa tuntutan gaji El Toro. Pada bulan lalu agen Lautaro mengeluarkan beberapa komentar provokatif yang menyatakan bahwa dia merasa tawaran Inter tidak cukup tinggi. Meski demikian, Inter tak bergeming di bawah tekanan tersebut dan tetap berpegang teguh pada pendirian mereka untuk terus mengajukan tawaran yang sesuai dengan parameter mereka. Bahkan ada perasaan bahwa jika El Toro tidak mau menerima tawaran tersebut, maka Inter bisa menjual sang pemain. Dan pada akhirnya, El Toro meminta agennya untuk berhenti mengulur waktu dan menerima tawaran Inter. Sementara di sisi lain, gelandang Hakan Çalhanoğlu juga telah mencoba memanfaatkan minat dari Bayern Munchen untuk mengamankan kontrak baru dengan persyaratan yang lebih baik pada musim panas ini. Namun sekali lagi, pendirian Inter sudah tegas dan mereka tidak akan memperbaharuinya dikarenakan sang gelandang sudah memperpanjang kontraknya pada musim panas tahun lalu. Dan sekarang, Inter harus membuat kesepakatan baru untuk pelatih Simone Inzaghi. Ada optimisme penuh bahwa Allenatore berusia 48 tahun itu akan menandatangani perpanjangan kontrak dengan cepat atau lambat. Akan tetapi Inter tidak akan memberikan konsesi apapun dalam negosiasi untuk mempercepat prosesnya. Kiper Genoa, Josep Martinez siap menjadi rekrutan besar pertama Inter meskipun ada keraguan lain di bursa transfer musim panas ini. Corriere dello Sport melaporkan bahwa musim panas tahun ini tampaknya akan jauh lebih tenang dibandingkan tahun lalu bagi Inter. Terakhir kali, 12 pemain meninggalkan klub dan 12 pemain baru juga datang sebagai penggantinya. Akan tetapi saat ini Nerazzurri sudah merekrut 2 pemain besar seperti Mehdi Taremi dan Piotr Zielinski yang sama-sama tiba dengan status bebas transfer. Oleh karena itu, Inter melihat prioritas berikutnya adalah merekrut penjaga gawang jangka panjang. Kiper Genoa Josep Martinez telah menjadi target utama Inter dalam hal ini setelah sempat dikaitkan dengan beberapa nama. Nerazzurri harus menyelesaikan transfer kiper asal Spanyol tersebut dalam beberapa hari ke depan, dan ini mungkin akan menjadi bisnis paling terkenal yang tersisa dari Inter. Di sisi lain, masih ada keraguan dan ketakutan terkait masa depan beberapa pemain kunci lainnya seperti Hakan Çalhanoğlu. Meskipun sang pemain sudah menyatakan bahwa ia sangat bahagia bersama Laben Yamata di tengah ketertarikan Munchen, namun potensi kepergian pemain Turki itu tentu bisa mengacaukan rencana Inter untuk menjaga kesatuan skuad. Selain itu, ketidakpastian terbesar kini tampaknya adalah masa depan Denzel Dumfries. Inter sudah menawarkan perpanjangan kontrak kepada pemain asal Belanda tersebut, namun jika dia tetap menolak, maka pihak klub terpaksa harus menjualnya di musim panas ini. Nerazzurri telah mengincar Dan Endo dari Bologna sebagai pengganti jika pada akhirnya Dumfries meninggalkan klub. Kemudian, ada Marko Arnautovic yang siap dijual Inter jika ada tawaran yang menguntungkan kedua pihak, mengingat kontraknya kini menyisakan 1 tahun lagi. Jika Inter menjual Arnautovic, maka mereka akan siap merekrut Albert Gudmundsson dari Genoa sebagai penggantinya. Bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries kini telah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan menandatangani kontrak baru dengan klub. Tuttosport mencatat bahwa pernyataan Dumfries selama gelaran Euro mengindikasikan bahwa sang pemain ingin bertahan di Inter. Seperti diketahui, Inter dan perwakilan pemain Belanda tersebut telah menggelar beberapa pertemuan untuk bernegosiasi terkait perpanjangan kontrak. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kesepakatan yang tercapai sehingga menimbulkan keraguan tentang masa depan Dumfries di klub. Laporan menunjukkan bahwa masalahnya adalah masih ada jarak antara tawaran Inter dan tuntutan sang pemain. Nerazzurri dikabarkan telah mengajukan tawaran yang bertajuk terima atau tinggalkan, senilai 4 juta euro bersih per musim kepada mantan pemain PSV Eindhoven tersebut. Maka dari itu, pembicaraan yang menentukan akan segera dilakukan setelah Dumfries kembali dari Euro. Dumfries telah menegaskan dengan jelas dalam beberapa kesempatan bahwa dia bahagia di Inter dan ingin bertahan. Dengan demikian, besar kemungkinan sang pemain akan memperpanjang kontraknya, meskipun hal itu tidak menjamin para pihak akan mencapai kesepakatan. Di sisi lain, Inter sedang mempersiapkan langkah untuk merekrut Dan Endo dari Bologna sebagai pengganti Dumfries jika pembicaraan kontrak tetap mengalami kebuntuan. Inter Milan
dikabarkan tidak dapat mewujudkan kepindahan Bento Mattheus di musim panas ini dikarenakan alasan taktis dari Simone Inzaghi. Seperti dilansir FC Inter 1908, Lodovico Spinozzi selaku perwakilan Bento telah membantah biaya tinggi yang menjadi alasan gagalnya Inter merekrut sang kiper. Spinozzi mengatakan bahwa keputusan pelatih Simone Inzaghi pada akhirnya yang mendorong Nerazzurri untuk merekrut Josep Martinez. Seperti diketahui, Inter telah mengincar Bento Mattheus dari Atletico Paranaense dalam beberapa bulan terakhir. Nerazzurri bertujuan untuk menjadikan Bento sebagai penerus jangka panjang Yann Sommer di bawah mistar gawang. Namun harga tinggi yang diminta Paranaense kabarnya membuat Inter mengurangi minat mereka terhadap kiper Brazil tersebut dan mengalihkan fokus untuk mengejar Josep Martinez dari Genoa. Maka dari itu, perwakilan Bento kini membantah kabar tersebut dan mengatakan bahwa situasi sebenarnya tidaklah demikian. Inter lebih memilih untuk mengontrak Josep Martinez daripada Bento sebagai kiper baru mereka. Ujar Spinozzi seperti dilansir FC Inter 1908. Saya pikir alasannya adalah keputusan taktis Inzaghi, dan bukan karena alasan finansial. Calon striker Inter Milan, Mehdi Taremi akan diperkenalkan sebagai pemain baru Nerazzurri pada tanggal 10 Juli mendatang. Jurnalis asal Iran Hatam Shiralizadeh melaporkan bahwa Taremi akan terbang ke Milan dan resmi menjadi pemain Nerazzurri pada tanggal tersebut. Selama berbulan-bulan, sudah jelas bahwa Taremi akan menjadi pemain Inter mulai musim panas ini. Nerazzurri mencapai kesepakatan dengan pemain berusia 31 tahun itu pada bulan Januari, di mana sang pemain akan bergabung dengan status bebas transfer setelah kontraknya berakhir bersama Porto. Taremi juga telah menyelesaikan pemeriksaan medis dan menandatangani kontraknya bersama Inter. Maka dari itu, Shiralizadeh mencatat bahwa Taremi telah menetapkan untuk berangkat ke Milan pada tanggal 10 Juli. Taremi bersedia mempersingkat masa liburannya demi bisa langsung bekerja di kamp latihan pramusim Inter. Hal ini termasuk berpose dengan seragam Inter di markas klub dan juga akan memberikan wawancara pertamanya sebagai pemain Inter saat kedatangannya nanti. Dengan demikian, Inter siap meresmikan sang striker hanya dalam beberapa minggu ke depan. Klub raksasa Ligue 1 Prancis, Paris Saint-Germain siap menjual Milan Skriniar setelah hanya satu musim sejak kepindahannya dari Inter dengan status bebas transfer. FC Inter News melaporkan bahwa Skriniar meninggalkan Inter pada 12 bulan lalu setelah diincar PSG sejak musim panas 2022. Inter sejatinya telah menawarkan perpanjangan kontrak kepada Skriniar setahun sebelum kontraknya berakhir, namun pada akhirnya sang pemain lebih memilih bergabung dengan Les Parisiens. Kendati demikian, semuanya tidak berjalan sesuai rencana bagi Skriniar di ibu kota Prancis tersebut dan kepindahan dari Inter justru menghancurkan karirnya. Mantan bek andalan Inter dan Sampdoria itu telah terpinggirkan dari skuad PSG sejak musim lalu, terutama di ajang Liga Champions. Terlebih lagi ketika bek Lucas Hernandez harus absen karena cedera lutut, namun pelatih Luis Enrique lebih memilih untuk memainkan Lucas Beraldo yang baru direkrut pada bulan Januari. Hal itu pun menjadi pertanda bahwa Enrique tidak memberikan kepercayaan kepada Skriniar. Laporan mencatat bahwa PSG saat ini sedang berupaya menjual Skriniar pada musim panas ini. Maka dari itu, Skriniar kemungkinan akan kembali ke Serie A, mengingat ia memiliki reputasi yang sangat positif di kasta tertinggi Italia berdasarkan penampilannya di Inter. Inter Milan dikabarkan tidak akan terburu-buru untuk merekrut Albert Gudmundsson di musim panas ini meskipun mendapat persaingan dari Juventus dan Tottenham Hotspur. Tuttosport melaporkan bahwa Inter telah mengidentifikasi Gudmundsson sebagai target ideal untuk memperkuat serangan mereka musim depan. Gudmundsson memiliki profil yang berbeda dari striker manapun yang dimiliki Nerazzurri, sehingga bisa memberikan sedikit opsi yang variatif untuk lini serang mereka. Namun Nerazzurri bukanlah satu-satunya klub yang berminat terhadap tanda tangan Gudmundsson. Laporan mencatat bahwa Juventus dan Tottenham Hotspur juga menunjukkan minat pada mantan striker AZ Alkmaar tersebut. Meski demikian, Gudmundsson sendiri telah menyatakan dengan jelas preferensinya untuk bergabung dengan Inter. Maka dari itu, Nerazzurri sangat memahami syarat yang dibutuhkan untuk dapat merekrut pemain Islandia tersebut. Yang pertama adalah mereka harus mengumpulkan dana dari penjualan Valentin Carboni yang saat ini berada di Copa America bersama Argentina. Dan kemudian Nerazzurri juga harus memberi ruang kepada Gudmundsson dengan melepas Marko Arnautovic. Tuttosport mencatat bahwa Inter tidak perlu terburu-buru dan bisa menunggu untuk melihat bagaimana perkembangan situasi kedua pemain tersebut. Kemudian jika memungkinkan, maka Inter bisa merekrut Gudmundsson di jendela transfer musim panas ini.
Klub Ligue 1 Prancis, OGC Nice siap bersaing dengan Como untuk mengontrak Emile Audero di musim panas. Tuttosport melaporkan bahwa masa pinjaman Audero bersama Inter akan habis pada akhir bulan ini. Kesepakatan pinjaman sang kiper sejatinya berisi opsi bagi Inter untuk mempermanenkannya, namun Nerazzurri tidak ingin mengeluarkan 7 juta euro dalam memicu hal tersebut. Laporan menunjukkan bahwa Inter ingin merekrut kiper muda yang lain sebagai cadangan Yann Sommer untuk jangka pendek, tetapi kemudian mengambil alih sebagai kiper utama dalam jangka panjang. Dan Inter dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk kiper Genoa Josep Martinez dalam hal ini. Maka dari itu, muncul pertanyaan kemana Audero akan melanjutkan petualangannya musim depan. Laporan mencatat bahwa Como sangat ingin menjadikan pemain berusia 27 tahun itu sebagai kiper baru mereka setelah sukses promosi ke Serie A. Namun menurut Tuttosport, OGC Nice juga tertarik membawa Audero ke Liga Papan atas Prancis, dan mereka juga telah menyatakan ketertarikannya pada sang kiper. Klub papan tengah Serie A, Torino dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk merekrut striker Inter Francesco Pio Esposito. Pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Torino ingin mengontrak striker muda Inter tersebut dengan kesepakatan pinjaman yang berisi opsi pembelian. Pio Esposito merupakan lulusan Akademi Muda Inter yang baru mendapatkan pengalaman pertamanya di tim senior saat dipinjamkan ke Spezia musim lalu. Pemain berusia 18 tahun itu memang hanya mencetak 3 gol untuk Spezia, namun penampilannya secara keseluruhan telah mengesankan banyak pihak. Maka dari itu, tidak mengherankan jika klub-klub seperti Lecce, Parma dan Cagliari tertarik untuk mendapatkan tanda tangan sang striker. Namun menurut Di Marzio, yang paling berusaha keras untuk merekrut Pio Esposito musim panas ini adalah Torino. Klub asal kota Turin itu sudah melakukan kontak dengan Inter untuk mencoba dan menemukan formula mengenai struktur kesepakatan transfer sang striker. Di Marzio mencatat bahwa Torino ingin merekrut Pio Esposito dengan kesepakatan pinjaman awal yang berisi opsi pembelian permanen. Akan tetapi di sisi lain, Inter juga akan mempertahankan opsi pembelian kembali seperti yang mereka lakukan ketika menjual gelandang Giovanni Fabian ke Bologna pada musim panas lalu. Inter Milan dikabarkan tidak lagi bersedia meminjamkan gelandang Lucien Agoume ke Sevilla untuk musim depan. FC Internews melaporkan bahwa Nerazzurri hanya ingin melepas gelandang berusia 22 tahun itu dengan status transfer permanen. Agoume menghabiskan paruh pertama musim lalu di tim utama Inter, namun pada paruh kedua musim sang gelandang dipinjamkan ke Sevilla. Selama 6 bulan terakhir musim lalu Agoume mencatatkan 12 penampilan untuk Sevilla di La Liga Spanyol, di mana hal ini tentunya merupakan sebuah peningkatan positif. Oleh karena itu, pelatih baru Sevilla Garcia Pimienta dikabarkan sangat tertarik untuk mendatangkan kembali Agoume, dikarenakan dia yakin dengan penampilan pemain Prancis itu sebagai starter reguler. Akan tetapi Sevilla hanya menginginkan Agoume dengan status pinjaman lagi dengan opsi pembelian, sedangkan Inter hanya ingin menjual Agoume secara permanen di musim panas ini. Dengan demikian, Nerazzurri belum membuka diri untuk kembali meminjamkan Agoume ke Sevilla dan masih menunggu kemungkinan lainnya.